sebenarnya Stargazer ini apa sih yang baru, Kartens, kemudian keunggulannya apa sih Pak Hendrik, mungkin bisa elaborasi dikit? Oke, thank you, Cak. Mungkin gini, Stargazer Kartens ini ada di segmen MPV, tepatnya di MPV-B atau beta ya. Di kelas MPV-B ini, Stargazer Kartens itu yang pertama kelebihannya dari sisi teknologi, dia ada smart cruise control yang bisa stop and go. Di teknologi tersebut adanya cuma di premium car, Om Tante. Di segmen ini nggak ada, cuma Stargazer Kartens ini. Terus sama service advisor-nya divonis, wah ini kayaknya perbaikannya butuh waktu 2-3 hari nih. Nggak perlu khawatir, nanti SA akan menawarkan yang namanya courtesy car. Courtesy car itu artinya dikasih mobil pinjaman sementara sampai mobilnya beres. Mobilnya apa itu? Nah, mobilnya bebas. Bebas. Ada Santa Fe, bahkan bisa Ioniq. Bisa Ioniq. Bisa Ioniq. Berangkat bawa Stargazer, pulangnya Ioniq. bawa Ioniq. Jadi kadang-kadang ada juga customer yang berdoa gini, aduh dilama-lamain aja deh, gue pakai Ioniq terus. Lumayan ya, kalau seminggu, pakai Ioniq seminggu tuh. Potongan harga 50 juta mungkin bisa dielaborasi lagi Pak, syaratnya atau kapan atau gimana ini ininya? Oke, program 50 juta untuk Kartens ini sekali lagi berlaku untuk nasional dan memang hanya untuk bulan Juli nih. Oh, untuk bulan Juli aja? Yes, hanya untuk bulan Juli. Oke. Saya nggak tahu kalau nanti Bang Ruli memperpanjang, semoga gitu kan. Tapi kalau berdasarkan sales program hanya untuk di bulan Juli aja. Ya kira itu sih, Cak. Acara ini dipersembahkan oleh Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat datang di Autotech Podcast bersama saya Cak Dan hari ini kita ada di Hyundai BSD City dalam acara yang sangat spesial dan juga ada orang-orang yang spesial yang akan mendampingi saya untuk ngobrol-ngobrol masalah Hyundai juga. Ada Pak Hendrik. Thank you. Ada Pak Hendrik, ada juga Pak Ruli Sijabat sebagai Head of PR dari Hyundai Motor Indonesia. Brand interaktif. Oh, brand interaktif. Baik, dan juga ada Pak Hendrik sebagai CEO dari Hyundai Mobil Indonesia. Nah, hari ini kita akan ngomong macam-macam. Ini terutama hari Minggu, Pak. Hari Minggu sebenarnya ada acara yang namanya Hyundai Sunday. Wah, ini apa sebenarnya? Nah, ini kita akan nanya-nanya. Oke, Pak Hendrik mungkin bisa dielaborasi dikit. Apa sih sebenarnya Hyundai Sunday ini sebenarnya? Oke. Selamat pagi, Om Tante dari White Community. Welcome to Hyundai BSD City. Tadi Cak Dan sempat discuss atau bertanya, apa sih ini Hyundai Sunday ini? Hyundai Sunday ini sebenarnya sebuah terobosan yang dilakukan oleh Hyundai Motors Indonesia yang ingin memberikan pengalaman, memberikan experience tentang produk Hyundai tentunya, tentang layanan atau servicesnya Hyundai, Cak Dan, dan tentunya juga tentang inovasi dari teknologi yang Hyundai punya. Kira-kira itu 3 besarannya. Tentang produk, tentang sebuah layanan, dan tentunya adalah sebuah inovasinya dari produk Hyundai. Nah, terus sebenarnya apa aja sih yang dilakukan di Hyundai Sunday ini? Jadi acara hari Minggu dan ngapain aja nih kegiatannya di Hyundai Sunday ini? Iya. Yang pertama, Hyundai Motors ini mengemasnya dengan lebih personal, supaya lebih intim dengan masyarakat umumnya. Hari ini Hyundai Sunday ini mengadakan beberapa event. Yang pertama adalah test drive. Test drive. Semua pengunjung kami dapat melakukan test drive. Semua model ada. Kemudian juga tentunya ada games seperti lomba mewarnai untuk anak-anak, Cak Dan. Selain itu juga tentunya bisa menerima atau melakukan servis pemeriksaan mobil-mobil yang dibawa hari ini, baik itu mobil Hyundai atau bukan. Jadi secara garis besar itu. Kemudian selain itu juga kalau
teman-teman mencoba mobil-mobil Hyundai hari ini, itu akan mendapat merchandise dari Oke. kami. Kira-kira itu sih salah satu acara yang mungkin cukup menarik. Merchandise-nya apa tuh, Pak? Nah, kalau merchandise ini macam-macam, Cada. Macam-macam. Saya juga belum pastikan apa karena dalam kondisi yang tertutup. Oke, tapi pasti dapat hadiah dan Iya. juga ada potongan harga juga, Pak. Potongan harga Yang 50 juta tuh, Pak. ya. Oke. Jadi kalau Ya orang potongan datang ke sini pengennya, wah 50 juta nih, apa nih? Oke, Ca. Kalau potongan harga ini berlaku nasional. Oh, berlaku nasional. Berlaku nasional Oke. selama event di bulan Juli ini, mengingat Hyundai salah satunya juga berpartisipasi di dalam Hyundai Cup. Ah, Karena itu Hyundai Motors memberikan potongan harga untuk Stargazer Car 10 all model sampai dengan 50 juta dan itu berlaku nasional. Kira-kira itu sih. oke. Jadi selain servis, tadi bahkan juga yang bukan mobil Hyundai juga ya? Iya. Boleh ada pengecekan atau gimana tuh? Betul, kita berikan pengecekan secara cuma-cuma. Teman-teman di Hyundai ini udah teknisinya udah sangat menguasai dalam arti secara umum. Iya. Jadi teman-teman yang memiliki mobil, kalau ada kesempatan silahkan dibawa untuk dilakukan pengecekan secara gratis. Pengecekannya meliputi misalnya ban, kondisi rem, dan tentunya juga bisa kami cuci secara gratis. Kira-kira itu sih, Cak. Jadi lumayan banyak juga ya? Lumayan. Tadi saya lihat di bawah udah cukup banyak yang melakukan checking gratis ini. Teman-teman balik ke Indonesia ini juga banyak juga mungkin yang mungkin tertarik juga Iya. bawa mobilnya ke sini, yang mungkin belum punya Hyundai, siapa Iya. tahu bisa ganti atau nambah. Yes. Ada warna putih Pak tapi Pak? Banyak. Oh banyak. Aman. Semua. Santa Fe warna putih terbaik sih itu. Terbaik. Santa Fe warna putih, keren banget. Oke, nah sekarang Bang Ruli, maksudnya ini Ya. bisa komentar dikit nih soal acara ini sebenarnya apa sih yang dilakukan Hyundai ini untuk ya orang beli mobil itu nggak cuma belinya doang, tapi setelah itu kan ada yang namanya after sales, ya kan? Nah itu gimana Hyundai melihat ini? Jadi selamat siang ini om, tante, community ya. Ini kelihatannya di depan white semua. Jadi ini thank you sudah datang memenuhi undangan dari salah satu dealer kami, Hyundai Mobil Indonesia, jauh-jauh. Ini datang dari planet Cikarang kalau nggak salah ya, Bekasi. Ya ada lagi mungkin dari Jakarta Utara. Saya sangat mengapresiasi sekali kehadirannya. Hari Minggu yang harusnya bersama keluarga tapi mau datang kemari, really appreciate gitu ya. Dan mungkin sedikit cerita nih nambahin ya. Boleh. Cak Dan ya. Masih Cak Dan namanya kan? Masih. Saya kira udah rubah jadi Brodan gitu ya. Tapi Cak Dan ini bahwa Hyundai Sunday ini sebetulnya awal mulanya adalah di UK. Jadi pertama kali UK, Hyundai Di UK ini, UK, ujung kulon bukan? ujung kampung ya. Dari Inggris. Inggris yang baru tadi Oke. menang 6-4 ya. Betul. 4 ya. Walaupun kemarin sakit hati tapi udahlah hari ini terhibur. Jadi pertama kali di UK bikin yang namanya Hyundai Sunday. Kenapa? Karena di UK ini orang nyebutnya adalah Hyundai. Orang Inggris bilangnya Hyundai gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita spelling yang benar adalah Hyundai gitu ya. Kalau die itu kan die ya, mati ya. Hyundai, Sunday. Jadi ada rimanya, Dan kegiatan ini menjadi kegiatan yang sangat fundamental di UK. Jadi tempat untuk orang-orang pada nongkrong, pada ngumpul. Bikin activity yang menarik ya. Mereka saling kongko, saling sharing, ada games, bawa kendaraannya, test drive mobilnya gitu ya. Dan ini menjadi sebuah platform yang berkembang. Kurang lebih habis Covid 2021-an, kemudian berkembang ke Amerika. Dan di Indonesia kita melaksanakan dukungan dari semua dealer Hyundai dimanapun. Ada kurang lebih yang join, ada sekitar lebih dari 70-an, 80-an. Karena pelaksanaannya harus dilakukan di dealer Hyundai 3S, sales, service, dan juga part gitu ya. Kenapa? Supaya para pengunjung yang datang, merek apapun, selama roda 4 ya, kalau roda 2 kita mohon maaf ke roda 2 ya.
Jadi roda 4 datang, gitu kan? Nah, Akan dilakukan free check up. Tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Hendrik, rodanya. Saya tadi lihat ke belakang, dibongkar, saya agak kaget. Ini kok ada merek lain? Oh, lagi dicek katanya. Dibuka gitu ya, dibersihin lah filter ini udaranya. Nanti akan mendapatkan rekomendasi. Iya. Ini mobil nih sebetulnya harus sering-sering ditengok gitu kan ya. ya ini unik juga Bang Ruli ya, karena untuk pertama kali aku lihat nih pengalaman aku sendiri bahwa ternyata dealer resmi tapi ada brandnya beda. Iya, ya kita sangat terbuka. Iya, keren sih, keren. Tapi keren, tujuannya keren. apa? Tujuannya Tujuannya biar teman-teman community atau para pengunjung, para customer konsumen mobil bisa datang ke dealer Hyundai. Kenapa? Karena agak unik nih dealer Hyundai ini. Uniknya kenapa? Banyak layanan-layanan yang di tempat lain nggak ada. Misalnya. Salah satu contoh nih, Om Tante nih, kalau mobilnya datang ke bengkel Hyundai, mobil Hyundai tentunya ya, datang gitu kan ya, taruhlah bawa Stargazer. Terus sama service advisor-nya divonis, wah ini kayaknya perbaikannya butuh waktu 2-3 hari nih. Mobil harus menginap. Waduh, biasanya langsung resah ya, bapak-bapak ini. Ngantornya gimana? Wah, gua gimana dong? Masa gua mesti jalan kaki? Jempol gua bisa gede semua gitu kan ya. Nggak perlu khawatir, nanti SA akan menawarkan yang namanya courtesy car. Courtesy car itu artinya dikasih mobil pinjaman sementara sampai mobilnya beres. Mobilnya apa itu? Nah, mobilnya bebas. Bebas. Ada Santa Fe, bahkan bisa Ioniq. Bisa Ioniq. Bisa Ioniq. Berangkat bawa Stargazer, pulangnya bawa Ioniq. Jadi kadang-kadang Luar ada biasa. juga customer yang berdoa gini, aduh dilama-lamain aja deh, gue pakai Ioniq terus. Lumayan ya kalau seminggu, pakai Ioniq seminggu. Ya tapi ini salah satu bentuk layanan after sales dari Hyundai. Kita nyebutnya courtesy car dimanapun. Itu dealer Hyundai akan menyiapkan. Kalau lebih dari 1 hari akan dikasih pinjaman. Kalau mobil misalnya yang perbaikan bodi lebih dari 2 minggu akan dikasih courtesy car. Jadi ini salah satu bentuk. Tapi tentunya kita nggak bisa ngomong ini terus kan. Kita butuh teman-teman komunitas, Om Tante datang ke salah satu dealer Hyundai dan merasakan langsung gitu supaya kita nggak omong-omong aja. Betul. Kira-kira gitu sih ininya. Betul. Pastinya datangnya pakai mobil Hyundai. Jangan pakai mobil yang lain. Nggak boleh nanti kalau nggak. Kalau pakai mobil yang lain, Om Tante ya. Hari ini sambil nunggu dicek mobilnya, test drive dulu, test drive ya. Mobilnya banyak di bawah tuh. Dari Stargazer, Creta, Santa Fe, Ioniq. Oh itu belum launching Pak. Belum launching. Bapak ini kayaknya langsung pengen yang Tahu betul banyak. karena memang levelnya agak beda sih Om April ini. Genesis sama Ioniq 9 lah boleh. Hari ini silakan nanti test drive dan kelihatannya tiba-tiba udah tertambat hatinya, langsung kontak sama Pak Hendrik. Yeah. Sangat senang akan langsung menantangani SPK. Ya. Jadi begitu tadi saya datang itu melihat mobilnya macam-macam ya, semuanya udah berjejeran. Itu siap di test drive Pak Bati? Siap di test drive. Luar biasa. Oke. Ayo, favorit saya Santa Fe sebenarnya. Oh, iya. Sama Ioniq. Siap. Itu mobil the best banget. Oke. Nah, ini ngomongin diskon lagi tadi yang 50 juta tadi, ini Stargazer ya. Ya Hyundai itu menurut data ini Pak, semester 1 2026 itu naik 10% penjualan. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Passat juga naik, Hyundai juga naik. Kemudian kalau Stargazer itu untuk di segmen MPV itu dia marketnya itu juga lumayan dominan juga gitu. Nah mungkin Pak Hendrik bisa kasih ke teman-teman perhatikan juga ini pasti yang bapak-bapak ini pasti pengennya 7-seater ya. Sebenarnya Stargazer ini apa sih yang baru Cartens, kemudian keunggulannya apa sih Pak Hendrik mungkin bisa elaborasi sedikit? Oke, thank you Cak. Mungkin gini, Stargazer Cartens ini ada di segmen MPV, tepatnya di MPV-B atau beta ya. Di kelas MPV-B ini, Stargazer Cartens itu yang pertama kelebihannya dari sisi teknologi, dia ada smart cruise control yang bisa stop and go. Di teknologi tersebut adanya cuma di premium car, Om Tante. Di segmen ini nggak ada, cuman Stargazer Cartens ini. Ini namanya yang Hyundai Smart Sense itu kan Pak? Smart Sense itu ADAS, Pak. Oh Smart Sense itu ADAS? ADAS. Nah ini Smart Cruise Control, Cruise Control Oke. dengan Stop and Go. Dengan stop and go. Jadi ketika kita mengaktifkan Smart Cruise Control ini,
ketika kendaraan di depan mengurangi kecepatannya, Ya. dia juga secara otomatis akan mengurangi. Oke. Ketika kendaraan di depan ini kembali berakselerasi, dia juga akan berakselerasi Betul. tanpa kita injek gas atau rem. Ini teknologinya udah disematkan di Stargazer Cartens. Oke. Gitu ya. Kalau kita lihat banyakan di teknologi mobil-mobil yang di atas 700-800 juta. Ya. Gitu ya. Saya tidak bisa menyebut brand tentunya, tetapi di segmen ini nggak ada. Kedua, Stargazer Cartens ini transmisinya sudah menggunakan IVT, ya, mirip dengan CVT, tetapi dia lebih advance. Nah, Carten X ini sudah shift by wire, jadi tidak akan ditemukan tuas transmisi lagi. Dia udah shift by wire. Nggak ada, saya rasa, di mobil-mobil sejenis yang menggunakan transmisi dengan shift by wire, sehingga lebih halus dan tentunya lebih lapang dan sebagainya. Kelebihan lainnya adalah misalnya kalau kita bicara isu hari ini tentang BBM, harganya yang naik dan sebagainya, Stargazer atau Cartens ini dilengkapi dengan 4 drive mode atau mode berkendara. Umumnya di kendaraan sejenis cuma 2, Eco dan normal. Di Stargazer ini atau di Cartens ini dilengkapi dengan Smart yang bisa mengikuti karakter kita saat mengemudi, dan tentunya juga ada Sport. Nah ini, Sportnya ini sangat responsif, tetapi tetap irit bahan bakar atau hemat gitu ya. Jadi ada 4 drive mode. Saya rasa di varian lain, di kompetitor ini nggak ada. Bisa kita pastikan. Kemudian ada blind spot. Ya, blind spot ini mungkin banyak, tapi yang Cartens ini dilengkapi dengan kamera 360. Nah, yang disebut dengan blind view monitor. Nah, kamera 360 adanya di segmen lebih tinggi lagi sebenarnya. Nah, kemudian yang paling saya sukai dari Cartens di samping teknologi adalah posisi duduknya, yaitu captain seat-nya, Cak Dan. Ya. Captain seat ini nggak ada lawan, ya. Kecenderungannya ada di segmen MPVC. Ya, MPVC yang lebih lebih besar. besar lagi. Dia ada dilengkapi di sini. Jadi dengan armrest, dengan komposisi 6 penumpang, itu sangat lega. Dan biasanya putra-putri kita kalau udah lihat mobil ini, karena dia 6 penumpang, captain seat, dia akan lebih individual. Beda dengan yang model Benz, gitu. Dan ini standar gitu loh. Walaupun Cartens tentu ada yang 7 seater, ada. Tapi yang banyak peminatnya adalah yang 6 seater ini. Ya kira itu sih kalau kita bicara teknologi dan Luar biasa inovasi. nih, produk knowledge-nya apa semua. Iya. Boleh tepuk tangan dulu dong, Bapak Hendrik. Luar biasa. Karena udah keseharian ketemu customer. Asli tadi. Keren Pak. Udah hafal semua. Ini semua value-nya Stargazer udah dibilang ya. Lumayan. Iya, maksudnya kita ngomongin tadi smart cruise control itu Iya. berguna ya. Ada yang bilang ini berguna nggak sih kalau di Indonesia? Berguna. Apalagi kalau saya jarak jauh Pak. Ya. Kalau dari Jakarta ke Bogor, kadang itu pulang kerja lelah. Iya. Ya kan? Iya. Lelah, kurang fokus ya kan. Iya. Kalau ada diaktifkan, jadinya kita bisa mengurangi stres dan juga kelelahan Iya. kita. Betul. Saat apalagi di Jagorawi Pak. Iya, Jadi iya. karena kan merambat kadang-kadang Iya. itu Dan keren banget. Cak, itu bisa digunakan ketika kendaraan di dalam posisi stop and go atau macet, itu bisa digunakan. Oh iya. Ya, karena dia artinya smart cruise sampai control. kecepatannya rendah ya. Betul. Dan satu saya lupa menambahkan tadi, Masih ada lagi ternyata. iya, ini yang paling penting juga. Oh iya, apa nih? Sebenarnya seluruh produk Hyundai termasuk di Cartens ini itu sudah dilengkapi dengan teknologi BlueLink. Cak Oh, Dan. BlueLink. Ini menurut saya udah common. BlueLink ini sebuah teknologi yang ditaruh di head unit. Saya menggunakan bahasa yang sangat simple. Disematkan di head unit dan bisa berconnect atau berhubungan dengan smartphone kita. Jadi kita bisa ngecek mobil ini ada di mana, kita bisa menghidupkan mobil ini, kemudian juga mobil ini bisa memberikan notifikasi kalau dia bergerak kemana dan sebagainya. Jadi 2 arah nih teknologinya. Nah itu semua sudah ada di mobil-mobil Hyundai termasuk di Cartens. Itu sih Cak. Iya. Jadi saya punya cerita juga Pak, tapi saya pernah pakai Hyundai mudik ke Surabaya, habis itu ke Banyuwangi. Nah waktu itu belum yang Cartens ya, Iya. yang lama. Iya. Yang tapi Captain Seat juga. Iya. Hyundai Stargazer yang Captain Seat. Itu kita dari Banyuwangi ke Bogor Pak. Itu nonstop 22 jam. Dan
kalau misalnya mobilnya nggak enak sih kita pasti nginep ya. Iya, Tapi capek. AC. Tapi karena mobilnya enak, jadinya kita nggak nginep, gas terus. Tepuk tangan dulu dong. Soalnya sama istri saya juga ya gitu. Oh, Dia oke. lagi nyetir ya dari sini juga. Jadi gantian kita nyetirnya. Jadi beneran ini kalau nggak mobilnya nggak enak, kita pasti nginep dulu sih. Betul, capek. Capek gitu. Jadi emang MPV yang sangat proper ya, MPV Iya. 7 seater yang sangat proper untuk si Kartens ini. Tapi diskon yang potongan harga 50 juta mungkin bisa dielaborasi lagi Pak syaratnya atau kapan atau gimana ini ininya? Oke, program 50 juta untuk Kartens ini sekali lagi berlaku untuk nasional dan memang hanya untuk bulan Juli nih. Oh untuk bulan Juli aja? Yes, hanya untuk bulan Juli. Oke. Saya nggak tahu kalau nanti Bang Ruli memperpanjang, semoga gitu kan. Tapi kalau berdasarkan sales program hanya untuk di bulan Juli aja. Ya kira itu sih, Cak. Oke. Selain itu mungkin adanya program-program pembiayaan yang sangat mudah, ya bisa sampai dengan 7 tahun, angsuran cuma 3 jutaan. Banyaklah, Cak, Ya. banyak gimmick-gimmick untuk memiliki Kartens ini. Iya, tadi Bang Ruli juga udah bilang soal Hyundai Premium Courtesy Car, kemudian ini juga ada apa nih, garansi ya? Iya. 4 tahun sampai 100.000 kilometer juga, Betul. dan juga gratis suku cadang ya? Iya. Oke. Sama 24 jam, apa, mau ditambahkan Jangan, kolaborasi? ini Oke. nambahin dulu nih, karena Kastiin. kelihatannya waktu ngomong 50 juta, special benefit, ini om-om ini pada melotot semua. Oke. Wow, apa nih katanya? Jadi mungkin sedikit memberitahu, menginformasikan kepada om-om yang kelihatannya senang dengan olahraga bola ya, bahwa Hyundai ini memang melihat sport marketing ini menjadi salah satu strategi. Dengan FIFA sudah kerjasama kurang lebih sekitar 27 tahun. That's why kenapa di Piala Dunia yang lagi berlangsung di 3 negara, di Amerika, Meksiko, dan Kanada, Hyundai menjadi salah satu title partner. Dan itu dalam sisi global. Nah, regional pun Hyundai support. Jadi di perhelatan yang namanya Hyundai Cup ini akan Piala AFF Asian Cup yang akan berlangsung nanti di tanggal 27 Indonesia Kamboja kalau nggak salah. Hyundai pun mensupport menjadi title partner untuk perhelatan olahraga tersebut. Ini menjadi salah satu strategi untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat melalui sport marketing. That's why kenapa angka 50 itu ada? 50 ini adalah sebagai bagian Hyundai mengajak masyarakat untuk mendukung Indonesia supaya Indonesia bisa menang di ajang AFF Asian Cup. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Kenapa? Karena Indonesia ini belum pernah menang nih di Asian Cup ini. Selalu runner up terakhir. Disinilah kesempatannya, now or never gitu ya. Asik. Makanya 50 ini sebagai bagian untuk bisa mengajak masyarakat, yuk kita tunjukkan bahwa Indonesia bisa. Bahkan nanti kalau Om Tante lihat di bawah ada beberapa unit Stargazer, kereta itu dikasih cover spion ya. Cover spion. Cover spion warna merah putih. Warna merah putih untuk menunjukkan apa? Dukungan kita kepada Indonesia supaya bisa menang gitu ya. Semoga 50 juta ini bisa menarik Stargazer menjadi sebuah kendaraan yang asli Indonesia, pertama diluncurkan di Indonesia tahun 2022, diproduksi di Indonesia, dan namanya juga Indonesia ya, Kartens. Salah satu gunung di Papua. Puncak ya, gitu, puncak di gunung Papua. ya. Oke. Saya kerucutkan lagi nih, harganya di 276 sampai 358 benar ya? Betul, betul. Jadi itu ntar ada potongan lagi di harga itu? Iya, itu masih price list. biasa. Nanti kita kurangin sekitar 50 juta. Wih, untuk jadi Kurang bisa 50 dapat juta. Stargazer Kartens di 300 jutaan lah ya. Gokil banget sih ini. Kayaknya best buy ini. Kayaknya Ya. Cak Dan udah tertarik juga nih. Lumayan. Megang kantong. Nah, ini nanti kalau kita sebentar lagi akan menyambut pameran otomotif terbesar di Indonesia yaitu Gaikindo International Auto Show di BSD juga. Ini dekat sini juga ya? Iya, Dekat-dekat tetangga. Dekat sini juga. Nanti akan ada promo-promo juga nanti Pak Hendrik di sana juga atau gimana nih ntar ceritanya? Sejauh ini masih menggunakan program yang ada, Cak Dan. Tetapi tentunya mungkin nanti akan ada perkembangan lebih lanjut. Saya belum bisa sampaikan sehubungan mungkin Bang Ruli juga masih membahas ini di internal, gitu ya. Jadi jangan tunggu Gias. Ya, jadi Ya, jangan tunggu Gias, mendingan sekarang aja 50 juta diambil ya. Oke, nah untuk
Gias, kita mau tanya juga bocorannya nih Bang Rule. Jadi kemarin ada pemberitaan banyak anak-anak, Pak Frans juga udah bilang ya kemarin ya, Hyundai ini akan meluncurkan empat model baru yang akan dibawa ke Gias. Ada SUV EV, ada MPV EV, ada MPV hybrid, ada juga apa lagi ya? MPV, ya ini yang gongnya adalah MPV 7-seater Indonesia. Gitu. Tolong dielaborasi. Cakna nih pinter sekali membuat supaya semua bangun. Ya yang pasti di Gias nanti, ini tadi udah ada undangan khusus juga loh dari Mr. Kenny ya untuk. Jadi kita akan sangat senang dengan tangan terbuka menyambut teman-teman semua komunitas untuk hadir di booth-nya Hyundai. Kalau nggak salah di 2C ya. Dan agak unik booth-nya Hyundai ini. Kenapa? Mobilnya banyak, dan kita nanti ada bentuk desainnya itu kalau dilihat stadion ya. Bentuknya stadion. Kenapa? Karena ini beriringan dengan Hyundai Cup. Nanti bahkan di salah satu corner ada corner Hyundai Cup corner. Kita tampilkan juga di situ trofi Hyundai Cup-nya secara khusus gitu ya. Selain ada jalanan mobil-mobil yang banyak termasuk tadi mobil-mobil yang akan kita bawa khusus di pelaksanaan Gias 2026. Tadi udah dikatakan ada apa tadi? Tadi ada banyak sekali. Banyak sekali ya. Yang pertama pasti ada Ioniq 9 yang tadi mungkin kalau misalnya udah ngeliat ada di bawah. Itu SUV EV 7-seater, harga di atas 1 M pastinya karena itu udah top of the line. Dia pakai platformnya EJMP itu yang dipakai sama Ioniq ya. Ioniq 5 juga pakai EJMP, itu the best platformnya lah ya. Nanti juga ada Ioniq 3. Ioniq 3. Ioniq 3. Itu juga pakai EJMP juga. Ioniq 5 tapi versi lebih ringkes, lebih compact ya. Compact. Namanya Aero, apa namanya tadi? Aero hatchback. Aero hatchback. Tapi kemudian ada Staria, bener nggak? Ada Staria juga yang disegarkan. Bener apa nggak nih? Ini udah mereview ini. Reviewer otomotif. Tapi sebetulnya yang lebih penting lagi. Apa tuh lebih penting lagi? Om Tante ya, lebih penting lagi. Kita menampilkan secara khusus cuma 2 hari. MPV 7-seater electric vehicle. MPV EV 7-seater. 7-seater. Cuman waktunya cuma 2 hari. Cuma 2 hari? Cuma 2 hari. Kenapa? Kenapanya kita lihat nanti. Ya ini sangat menarik ya karena Hyundai di EV itu yang paling murah itu adalah Kona ya. Jadi Kona di harga 500-600an ya Mas ya. Jadi kalau MPV EV ini mungkin kalau misalnya mau masuk ke segmen yang agak entry level itu mungkin akan jadi menarik juga ya. Iya. Ini kelihatan Om Tante di sini kan juga kelihatannya 7-seater semua nih kayaknya nih ya. 7-seater ya? 2-seater. Wow. Pick up maksudnya dilepas joknya. Iya. Jadi intinya kalau mau highlight juga kalau bahwa Hyundai ini adalah ini multi platform. Apa sih namanya? Balance powertrain. Kita istilahnya balance powertrain. Jadi powertrainnya macam-macam. Masih ada ICE, ada hybrid, ada electric vehicle. Betul. Jadi kalau misalnya nanti tertariknya sama gua masih males nih ke EV. Ya udah ini Stargazer 7-seater ini udah jadi pilihan terbaik. Atau mungkin mau nunggu, boleh deh aku mau nunggu nanti gimana EV-nya Hyundai. Boleh silakan nanti di Gias, akan di-reveal di sana, lihat dulu harganya berapa, cocok apa enggak. Kemudian nanti bisa juga ke yang lain juga. Jangan lupa, nanti Om Tante datang ke booth-nya Hyundai, itu nanti udah terintegrasi dengan area test drive. Jadi langsung ke belakang, ada area test drive, langsung bisa nyoba mobil. Kalau nanti hari ini mungkin ada yang belum sempat, di sana kita lebih lengkap lagi. Tapi kayaknya hari ini lebih enak sih, karena ini hari buat teman-teman dari WCI semua ya? Betul, dan ini kelihatannya Pak Hendrik udah nyiapin bakso tuh di bawah. Oke. Paketnya lengkap. Ada bakso, bisa test drive, mobil dicek, ini kayaknya udah paket lengkap semua ini. Paket lengkap. Mungkin Pak Hendrik ada yang mau disampaikan lagi untuk Hyundai Sunday ini? Sorry, Bang Rul ini akan dilanjutkan terus apa gimana nih yang program Hyundai Sunday ini? Ini Hyundai Sunday, sorry satu lagi ada yang saya lupa lagi. nih ya. Banyak banget ya ini yang disampaikan. Banyak ya? ini memang, cuma karena lihat yang
Om ini kayaknya sangat antusias, jadi kadang-kadang lupa saya. Jadi Hyundai Sande ini kelihatannya serentak berjalan secara masif di Indonesia. Kebetulan saya di sini karena memenuhi undangan khusus Pak Hendrik dan kehadiran White Indonesia. Car Indonesia. Aku salah lagi kita. Tapi yang lebih penting lagi di beberapa tempat kita juga mengadakan aktivitasnya macam-macam. Misalnya kalau di sini tadi ada mewarnai ya, car coloring, ada lagi yang olahraga, ada lagi yang kegiatan-kegiatan untuk pengembangan diri. Tapi ada beberapa dealer yang kita mengadakan yang namanya Kids Escort Competition. Jadi kita mengundang keluarga yang punya anak masih kurang lebih sekitar 7, 8 sampai 12 tahun. Kita akan pilih nanti mereka untuk akan menemani para pemain tim nasional waktu melawan Kamboja. Wah, jadi akan dipilih kurang lebih 22 anak ya, 22 anak loh. 22 anak boleh. ya? Anakmu Udah Vino? gede, udah gede. Udah gede ya? Udah gede. Oh, nggak boleh berarti. Nanti kita pilih, nanti anak-anaknya, orang tuanya kita undang untuk nonton di Pakansari. Oh, dekat padahal sama Dekat kan? Bogor. Dan nanti anak-anaknya akan dibawa masuk ke dalam lapangan bersama para pemain tim nasional. Keren. Kita keren, ada hari keren, ini keren. pemilihannya. Oh, hari ini pemilihannya? Wah, keren banget. Luar biasa. Oke, Pak Edi mungkin bisa ada yang mau disampaikan lagi, maksudnya dari sisi Hyundai-nya untuk Hyundai Best City. Kemudian mungkin apa sih pentingnya after sales juga buat konsumen juga? Ya maksudnya kadang sekarang banyak merek baru, apalagi dari China juga banyak merek berdatangan, tapi mungkin yang konsumen harus ingat-ingat bahwa after sales itu lebih penting juga. Jangan di nomor 2-kan gitu ya. Beli mobil ini tapi bingung after sales-nya malah ribet karena after sales komponen-komponen yang bahkan fast moving aja lama Ini seperti suami datangnya. istri kan. Kenapa tuh? Yang susah kan merawatnya kan. Iya. Oke, Pak Edi, Oke, monggo, silakan. oke, thank you, Cak. Mungkin saya ingin sedikit merefresh tentang after sales. Hyundai ini memiliki warranty 4 tahun sampai dengan 100.000 kilometer. Kemudian kita juga diberikan servis gratis atau servis berkala gratis sampai dengan 60.000 kilometer. Kemudian after sales Hyundai ini juga memiliki extended warranty. Jadi kalau warranty-nya udah habis dalam waktu 3 atau 4 tahun tadi ya, bisa di-extend lagi 1 tahun. Biayanya sangat terjangkau, hanya 600.000 aja dapat perpanjangan warranty 1 tahun. Kemudian apalagi ya, premium courtesy car, tadi Bang Ruli udah sampaikan, ya, servis di atas 1 kali 24 jam bisa mendapat premium courtesy car. Saya rasa itu dari sisi after sales service. Kemudian dari saya mungkin yang selanjutnya mengenai dealer Hyundai BSD City ini. Hyundai BSD City ini sebenarnya atau berdiri di bawah PT Hyundai Mobil Indonesia, di mana PT Hyundai Mobil Indonesia ini sudah eksis di Indonesia memasarkan Hyundai lebih dari 30 tahun. Dan kami terus berkomitmen untuk senantiasa menjaga brand reputasi Hyundai ini. Kemudian kami memiliki standar dalam sebuah pengecekan untuk delivery mobil baru yang kita sebut dengan pre-delivery inspection, di mana itu memenuhi standar-standar quality control. Kemudian after sales kami juga semua dilengkapi dengan fasilitas 3S dan tentunya tambahan satu lagi adanya body and paint, seperti itu. Jadi selain itu juga kita memasarkan spare part ke area Jabodetabek. Jadi keberadaan spare part itu sangat kami pastikan, kami jamin keberadaannya. Kira-kira itu sih, Cak. Nah, thank you. Luar biasa. Oke, ini kalau dari White Car Indonesia, ya kan? Jangan salah lagi. Ada yang pakai Hyundai nggak? Wah. Gimana, Pak? Oke. Gimana, Pak? Oke. Kasih paham, Pak. Kasih paham, Pak. Memang mungkin begini. Banyak yang belum mencoba, Pak. Om Tante belum mencoba Hyundai. Tapi once dicoba, rasakan experience-nya,
saya rasa sulit kita untuk sulit untuk kita menafikan bahwa Hyundai ini sangat nyaman, terutama di driving experience-nya, gitu ya. Kemudian safety-nya, terus terang kalau kita lihat produk Hyundai di semua negara secara global itu selalu mendapat perhatian daripada pemiliknya gitu kan, daripada masyarakatnya. Di Australia, di India, di Amerika maupun di Eropa, gitu ya, sangat favorit gitu ya bagi saya. Nah tentunya saya mengajak Om Tante untuk coba dulu, ya, coba dan sebagainya, rasakan bedanya, gitu ya. Hyundai yang sekarang ini desainnya, teknologinya sangat maju, mungkin itu. Ya, thank you. Mantap. Ya, maksudnya istri saya tuh suka nyetir, Pak. Iya. Suka nyetir, ya. Jadi dia emang punya sama mobil itu punya ketertarikan dan dia tahu gitu, ini mobil enak apa enggak gitu. Dan biasanya tuh suka rewel dia kalau misalnya dikasih mobil kayak gini gitu, kayak ini kurang nih, nggak enak nih gitu. Nah, waktu saya bawa saya pinjem ini ke rumah itu Ioniq 5 itu kayak, wah ini cocok nih. Cuma harganya nggak cocok. Nah, Ioniq 5 ini emang proper banget ya, maksudnya dia udah dari tahun 2022 pun dengan sekarang banyaknya brand-brand lain yang masuk ke Indonesia gitu. Dan istri saya juga saya bawain mobil macam-macam ya, kan saya reviewer gitu. Jadinya pasti punya banyak referensi mobil dan ternyata dia bilang untuk mobil listrik itu tetap Ioniq 5 itu one of the best-nya lah ya. Yes. Top of mind juga gitu. Maksudnya dia tidak goyah Pak ternyata Pak. Iya. Waktu saya bawa ini tetaplah kalau untuk yang proper banget itu ya Ioniq itu memang masih susah untuk dikalahkan gitu. Asik. Masuk banget ya. Cak, bicara Ioniq 5, Om Tante, di bawah ada Ioniq 5N. Ya kan, dia all wheel drive, 650-an horsepower. Silakan dijajal. Saya rasa mobil elektrik yang paling kencang saat ini Ioniq 5N. Betul. Nggak ada lagi lawannya. Dan Om Tante bisa lihat di bawah, mulai dari bucket seat-nya, made in Recaro, nggak abal-abal. Iya, betul. Jadi please dilihat, dicoba. Terima kasih. Ya, saya pernah bawa juga, ini sombong terus ya, saya pernah bawa juga Ioniq 5N itu di sirkuit Mandalika. Nah, jadi langsung di track-nya. Di track. Itu, wah, emang beda banget ya. Beda. Kalau emang mobilnya emang dirancang untuk bisa masuk ke dalam track juga, itu emang beda sih. Beda. Maksudnya apalagi yang namanya N Green Boost Mode atau N Boost Mode ya, lupa deh. Iya. Boost. N Boost Mode itu ya. Jadi begitu kita pencet itu tiba-tiba ada raungan ya. Iya. Jadi ada virtual sound juga. Jadi seolah-olah mobilnya itu ada suaranya di dalam kabin. Itu memberikan rasa yang sensasi yang ini kayak nggak bawa mobil listrik gitu. Apalagi juga ada pedal shift dan juga perpindahan giginya itu, transmisinya itu bisa kita rasakan dari RPM-nya juga. Jadi kayak bener-bener kita bawa mobil yang emang mobil balap gitu, atau supercar lah gitu ya di track gitu. Itu pengalaman yang luar biasa gitu ya. Jadi EV tapi rasanya itu rasa-rasa ice juga gitu. Betul. Itu yang luar biasa untuk Ioniq 5N. Nah nanti mungkin Om Tante bisa langsung nyobain aja. Itu kalau ngelihat kita masuk ke dalamnya itu memang tadi Pak Edrik juga bilang joknya Recaro dan itu nggak ada ini ya pengaturan otomatis ya? Nggak ada. Manual. Jadi beneran itu bucket ya. Kalau misalnya kita duduk di situ dia akan meluk. Langsung meluk ya. Kok ini nggak nyaman gitu? Karena emang ini pemakaiannya adalah untuk di track gitu. Jadi emang ketika kita belok dalam kecepatan tinggi itu joknya akan meluk badan kita supaya nggak terombang-ambing lawan G-force-nya gitu ya. Betul. Kita kayak gitu. Wah ini luar biasa sekali ini obrolannya dari Ioniq 5N sampai semuanya kita obrolin ya. Sudah lengkap semua. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, terutama White Car Indonesia. White Car Indonesia. Gak salah lagi. Dan juga buat Bang Ruli dengan Pak Hendrik atas
udah menjamu kita di sini. Kita habis ini bisa langsung test drive, kita makan bakso, Makan bakso. dan kita ngobrol-ngobrol dan kita seru-seruan ya. Iya. Oke semuanya, sampai ketemu lagi di Autotech Indonesia selanjutnya. Tepuk tangan lagi. Acara ini dipersembahkan oleh